Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Prastika. Di sini saya akan mempresentasikan em, materi komunikasi data dengan dosen pengampu Ibu Heni Yulianti. Perkenalkan, nama saya Yeni Prastika dengan NIM 23040102067 dari Universitas Cyber Asia. Oke, langsung aja agenda saya hari ini yaitu mempresentasikan materi dari materi 7 sampai 15, yaitu ada data link control, ada multiplexing, circuit switching, packet switching, asynchronous transfer mode, ATM dan frame relay, teknik transmisi membuat jaringan ad hoc dengan laptop. Pertama, materi 7 yaitu data link control. Data link control adalah lapisan dalam mode OSI yang berfungsi untuk memastikan pengiriman data yang andal dan teratur antar dua node yang terhubung secara langsung dalam jaringan. Beberapa fungsi utama dari lapisan ini meliputi pengendalian aliran data, pengendalian kesalahan fisik, dan pengolahan akses media. Kemudian beberapa data link control. Yang pertama ada pengendalian aliran atau flow control. Ialah mekanisme untuk memastikan bahwa pengirim tidak mengirimkan data lebih cepat daripada yang bisa diterima dan diproses oleh penerima. Kemudian ada pengendalian kesalahan, bertujuan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi data. Kemudian pengamatan fisik atau physical addressing, menggunakan alamat media access control yang unik untuk setiap perangkat jaringan. Kemudian pengelolaan akses media atau media access control, yaitu mengatur bagaimana beberapa perangkat berbagi dan menggunakan media komunikasi bersama. Yang kelima ada frame synchronization, yaitu mengatur bagaimana frame data dikirim dan diterima, termasuk deteksi awal dan akhir frame. Yang keenam ada protokol data link control, digunakan di lapisan data link untuk mengatur komunikasi seperti HDLC, P3 dan Ethernet. Data link control berperan penting dalam memastikan data dikirim secara akurat dan efisien dalam jaringan, mengatasi masalah yang mungkin terjadi pada lapisan fisik, menyediakan yang memungkinkan berbagai perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain. Kemudian materi 9 ada multiplexing, ialah teknik dalam komunikasi data yang memungkinkan beberapa sinyal atau aliran untuk dikirimkan secara bersamaan melalui satu saluran komunikasi atau media fisik. Tujuannya ialah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan media transmisi dan mengurangi biaya. Jenis-jenisnya ada time division multiplexing, ada frequency division multiplexing, wavelength division multiplexing. Kemudian ada kode division multiplexing. Kemudian ada beberapa aplikasi dan manfaat. Yang pertama ada efisiensi penggunaan media, ialah memaksimalkan penggunaan bandwidth yang tersedia. Kemudian reduksi biaya, mengurangi kebutuhan infrastruktur dengan memungkinkan penggunaan bersama media transmisi. Ada fleksibilitas, yaitu mendukung berbagai layanan dan aplikasi secara bersamaan. Ada beberapa tantangan dan keterbatasan. Satu, intervensi. Dalam FDM dan WDM mungkin terjadi intervensi antar aliran data jika ada yang isolasi yang memadai. Kemudian kebutuhan sinkronisasi. Dibutuhkan sinkronisasi yang tepat untuk mengurangi kesalahan dalam pengalokasian slot waktu. Kemudian materi ke-10 ada circuit switching, ialah teknik di mana jalur komunikasi yang tetap dan eksklusif dibuat antara dua titik selama berlangsungnya komunikasi. Jalur ini disediakan sebelum pengiriman data dimulai dan tetap terjaga sampai komunikasi selesai. Prinsip dasarnya, yang pertama ada penyambungan sirkuit, dibangun antara pengirim dan penerima sebelum komunikasi data dimulai. Jalur ini terdiri dari rangkaian fisik atau virtual yang tidak berubah selama komunikasi langsung. Fase-fase komunikasinya ada setup, melibatkan pembentukan jalur komunikasi, di mana perangkat jaringan bekerja untuk menemukan jalur yang tersedia antara pengirim dan penerima. Ada data transfer, data dikirimkan melalui jalur tersebut secara terus-menerus tanpa gangguan. Ada tear down, setelah komunikasi selesai, jalur tersebut dibongkar dan sumber daya jaringan berhasil. Contoh penggunaannya, ada telekomunikasi telepon tradisional, di mana sebuah panggilan telepon akan menghubungkan dua pihak melalui jaringan switching telepon. Kemudian ada jaringan ATM, asynchronous transfer mode,
Meski tidak sepenuhnya sirkuit switch, jaringan ATM menggunakan konsep koneksi virtual yang mirip dengan sirkuit switching. Materi 11 ada pocket switching. Teknik komunikasi data di mana pesan atau aliran data dibagi menjadi unit-unit kecil yang disebut paket. Setiap paket berisi sebagian dari data yang dikirim, serta informasi kontrol seperti alamat tujuan dan nomor urut. Paket ini kemudian dikirim secara independen melalui jaringan dan dapat mengambil jalur yang berbeda untuk mencapai tujuan akhir. Prinsip dasar paket switching ada pembagian data. Data dipecah menjadi paket-paket kecil sebelum pengiriman. Setiap paket mengandung header yang berisi informasi kontrol, termasuk alamat tujuan, nomor urut, dan data untuk deteksi kesalahan. Pengiriman independen. Paket dikirim secara independen dapat mengambil rute yang berbeda melalui jaringan untuk mencapai tujuan, tergantung pada kondisi jaringan seperti kemacetan atau gangguan. Fase-fase dalam paket switching ada fase pembuatan paket, di mana data dipecah menjadi paket masing-masing dengan header yang sesuai. Kemudian ada pengiriman paket, paket dikirim melalui jaringan. Kemudian ada penerimaan dan penyusunan ulang. Di tujuan, paket-paket diterima dan disusun ulang menjadi data asli berdasarkan informasi di header seperti nomor urut. Contoh penggunaan paket switching, ada internet, termasuk email, browsing web, transfer file, menggunakan paket switching. Ada VoIP, Voice over IP, ialah teknologi komunikasi yang mengirimkan suara melalui jaringan paket. Ada jaringan komputer lokal atau LAN, menggunakan paket switching yang digunakan untuk mentransfer data antar paket, antar perangkat. Kemudian materi ke-12 ada asynchronous transfer mode, ialah teknologi jaringan komunikasi yang menggunakan sel tetap berukuran kecil untuk mentransmisikan data. Dirancang untuk mendukung berbagai jenis layanan termasuk suara, video, data, dan tingkat jaminan kualitas layanan. Prinsip dasar ATM, penggunaan sel data. Data dikirim dalam bentuk sel dengan ukuran tetap 53 byte, terdiri dari 5 byte header dan 48 byte payload. Ukuran ini tetap memungkinkan pemrosesan yang cepat dan efisien dalam perangkat keras jaringan. Mode asinkronus. Meskipun memiliki ukuran sel tetap, pengiriman sel tidak harus dalam interval waktu yang sama, memungkinkan ATM untuk menyesuaikan dengan berbagai jenis data dan kecepatan. Kemudian materi yang ke-13 ada asynchronous transfer mode dan frame relay. Asynchronous transfer mode sendiri dan frame relay adalah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan informasi melalui jaringan dengan kecepatan tinggi. Keduanya memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda dalam jaringan telekomunikasi. Frame relay sendiri memiliki prinsip dasar menggunakan frame variabel untuk mentransmisikan data, di mana ukuran frame bervariasi tergantung kebutuhan. Dirancang untuk transmisi data yang efisien pada jaringan area luas atau WAN. Kemudian ada perbandingan ATM dan frame relay. Ukuran paket ATM menggunakan sel tetap, sedangkan frame relay menggunakan frame variabel. Kualitas layanan, ATM menawarkan QoS yang lebih canggih dan beragam dibandingkan dengan frame relay. Kemudian dari sisi efisiensi dan biaya, frame relay umumnya lebih murah dan lebih sederhana dibandingkan ATM, namun kurang efisien dalam menangani aplikasi dan QoS yang ketat. Meskipun teknologi seperti IP atau MPLS telah menggantikan banyak penggunaan ATM dan frame relay, kedua teknologi ini masih memiliki relevansi dalam konteks tertentu, terutama dalam transmisi data sudah ada dan aplikasi yang memerlukan dukungan spesifik. Materi ke-14 ada teknik transmisi. Dalam komunikasi data, mengacu pada metode atau teknik yang digunakan untuk mentransmisikan informasi dari satu tempat ke tempat lain menggunakan media transmisi, mencakup berbagai aspek termasuk bagaimana sinyal dibentuk, dikodekan, diukur, dan memastikan data dikirimkan secara andal dan efisien. Transmisi analog dan transmisi digital. Transmisi analog menggunakan sinyal yang kontinu untuk mewakili informasi. Sinyal analog rentan terhadap gangguan dan degradasi karena noise, tetapi masih digunakan dalam beberapa aplikasi seperti siaran radio dan televisi. Sedangkan transmisi digital menggunakan sinyal diskrit untuk mewakili data. Transmisi digital lebih tahan terhadap noise dan lebih cocok untuk pengolahan
Baik, lanjut untuk materi ke-14 ada teknik transmisi, kemudian ada transmisi analog dan transmisi digital, kemudian ada media transmisi, itu ada tiga, eh, ada kabel tembaga termasuk switched pair dan coaxial cable yang umumnya digunakan untuk jaringan lokal. Kemudian ada serat optik menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data, menawarkan kecepatan tinggi dan jarak jauh tanpa degradasi. Kemudian ada gelombang radio termasuk WiFi, satelit, dan komunikasi seluler, memungkinkan transmisi data tanpa kabel. Kemudian ada teknik manajemen sinyal. Satu ada amplifikasi, digunakan untuk memperkuat sinyal yang lemah akibat jarak yang jauh. Yang kedua ada regenerasi, digunakan dalam transmisi digital untuk memperkuat sinyal dan menghilangkan noise. Teknik transmisi yang digunakan tergantung pada jenis data yang dikirim, jarak antara pengirim dan penerima, dan persyaratan kualitas layanan. Pemilihan teknik yang tepat sangat penting untuk memastikan data ditransmisikan dengan andal, efisien, dan aman. Kemudian ada materi ke-15 yaitu membuat jaringan ad hoc dengan laptop. Membuat jaringan ad hoc melibatkan penyetelan koneksi nirkabel langsung tanpa memerlukan titik akses atau infrastruktur jaringan lainnya. Ad hoc sering digunakan untuk berbagai file, bermain game multiplayer atau situasi di mana jaringan sementara diperlukan. Konsep jaringan ad hoc sendiri uh, adalah jaringan sementara di mana perangkat nirkabel berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa infrastruktur tetap. Setiap perangkat berfungsi sebagai pengirim dan penerima data, memungkinkan komunikasi peer-to-peer. Karakteristik utamanya tidak memerlukan router atau titik akses. Jaringan bersifat sementara dan biasanya digunakan untuk komunikasi jarak pendek. Perangkat dalam jaringan dapat berbagi sumber daya seperti file dan koneksi internet. Kemudian penggunaan dan keamanan. Penggunaan jaringan ad hoc digunakan untuk berbagi file, bermain game lokal, atau berbagi koneksi internet antar perangkat. Keamanan. Karena jaringan ad hoc tidak memiliki lapisan keamanan, jaringan yang kuat, sangat penting untuk menggunakan enkripsi yang memadai seperti WPA2 untuk melindungi data yang dikirimkan. Sebaiknya tidak menggunakan jaringan ad hoc untuk mentransmisikan informasi yang sensitif. Jaringan ad hoc adalah solusi yang tepat, mudah untuk kebutuhan komunikasi sementara antar perangkat, tetapi penggunaannya terbatas oleh jangkauan sinyal dan potensi risiko keamanan. Mungkin sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.